Publikasi raport kinerja kementerian dan lembaga yang dirilis Kementerian PAN RB memantik kegaduhan di awal tahun. Banyak pihak menilai rapor ini bermotif politik untuk mempengaruhi reshuffle yang kian kencang. Di awal tahun 2016, kegaduhan ternyata belum beranjak dari panggung sosial politik dan pemerintahan Indonesia. Kegaduhan saat 2016 baru berjalan beberapa hari ini dipicu oleh penilaian akuntabilitas serta kinerja kementerian dan lembaga pemerintah yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Di tengah menghangatnya isu reshuffle Kabinet Jilid 2, Kemenpan RB mempublikasikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 77 kementerian dan lembaga. Dalam rapor yang dirilis melalui website Kemenpan RB, posisi 3 besar ditempati Departemen Keuangan dengan nilai 83,59. Sementara peringkat kedua dan ketiga ditempati Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 80,89 dan 80,76. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP berada di posisi 5 dengan nilai 77,54. Disusul Kemenpan RB pimpinan Yudi Krisnandi dengan 77 poin. Bappenas di urutan 7 dan Kemensesnek di tempat ke-8. Dari 77 kementerian dan lembaga yang dinilai Kemenpan RB, ada 5 kementerian lembaga meraih nilai terendah, yakni Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kejaksaan Agung. Rapor Yudi tak pelak memantik kontroversi. Banyak yang mempertanyakan kewenangan dan motif Yudi menilai kinerja teman-temannya di Kabinet Kerja. Apakah penilaian ini murni dan objektif berdasarkan kinerja atau justru bermuatan politis? Sebab tidak bisa dipungkiri, Yudi yang berlatar belakang politikus tentunya tak bisa bebas dari kepentingan menjelang reshuffle menteri yang makin dekat. Tidak cuma itu, banyak pihak mengkritik metodologi serta objektivitas penilaian yang dikeluarkan Kemenpan RB bersama BPKP, KPK, Kemendagri, dan BBS tersebut. Ketua Dewan Suro DPP PKB Maman Imanul Haq menilai rapor Yudi menimbulkan kegaduhan. PKB memang pantas gerah sebab dalam penilaian itu 3 kementerian yang dipimpin kader-kadernya, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, dan Kementerian Tenaga Kerja memperoleh nilai merah. Maman pun menyoal penggunaan metodologi serta motif Yudi Krisnandi dalam penerbitan rapor menteri itu. Menurut Maman, Yudi tidak sepatutnya mempublikasikan penilaian kinerja para menteri, apalagi di tengah suasana isu reshuffle menghangat. Saya ingin mengatakan bahwa rilis raport kementerian yang dilakukan oleh Menteri Yudi itu menimbulkan spekulasi dan kegaduhan. Spekulasinya, apakah yang dilakukan oleh Yudi ini mempunyai metodologi yang utuh sehingga bisa menilai dengan tepat raport kementerian. Karena kalau kita melihat beberapa survei tentang kinerja kementerian di pemerintahan Jokowi ini, menteri-menteri kami tidak ada satupun yang di bawah. Soal metodologi juga diungkapkan Jaksa Agung HM Prasetyo. Prasetyo mengaku bingung dengan sistem penilaian yang digunakan Kemenpan RB untuk menilai kinerja serta akuntabilitas kementerian dan lembaga negara. Dalam raport Yudi, Kejaksaan Agung menempati posisi paling buncit dari 77 kementerian lembaga yang dinilai kinerjanya. Korp Adiaksa harus puas dengan predikat CC dan skor 50,02. Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan tidak mengerti dengan penilaian dari Kemenpan RB. Menurut mantan politikus Partai Nasdem itu, lembaga yang dipimpinnya sudah baik manajemennya. Setidaknya
Itu dibuktikan dengan raihan status WTP dari BPK di tahun 2015. Ketidakpuasan juga muncul dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada Selasa 5 Januari 2016, Menpora Imam Nahrawi mengutus Sekretaris Kemenpora Alfitra Salam dan sejumlah pejabat Kemenpora ke kantor Kemenpan RB. Mereka menyesalkan penilaian yang dianggap tak sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemenpan RB, Kemenpora mendapatkan nilai 53,54 dan kategori CC. Kemenpora mencoba meminta data dan parameter yang dipakai Kemenpan RB, namun upaya itu ditolak. Staf khusus Menpora bidang kepemudaan, Zainul Munasikin yang ikut dalam rombongan itu mengakui jajarannya kaget dengan laporan kinerja yang direview Kemenpan RB. Mereka menyayangkan penilaian dibuat saat laporan kinerja tahunan belum selesai. Saling silang akibat raport versi Kemenpan RB menurut banyak pihak membuktikan Kabinet Kerja belum kompak. Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra menilai ada komunikasi yang tidak nyambung di internal kabinet. Sementara pengamat politik Niko Haryanto berpendapat Kemenpan RB harus membuka data-data lebih lengkap, terutama terkait metodologi, sehingga penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Tidak cuma itu, menurut Direktur Eksekutif Populi Center, untuk menghindari konflik kepentingan, sudah selayaknya penilaian kinerja kementerian dan lembaga negara diserahkan kepada lembaga independen. Saya kira permintaan maaf itu perlu juga diiringi dengan misalnya membuka data-data dan juga informasi yang lebih lengkap supaya nantinya ke depan semua itu tidak menimbulkan misalnya multitafsir. Yang kedua, untuk perbaikan saya kira dan sebagai bagian dari akuntabilitas, penilaian seperti ini harusnya dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki konflik of interest. Oleh karena itu saya kira misalnya yang dilakukan oleh universitas, lembaga penelitian itu saya kira lebih cocok, lebih tepat, lebih imparsial daripada kalau dilakukan oleh Kemenpan dan juga lembaga-lembaga yang juga dinilai. Di tengah sorotan publik terhadap raport Yudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan tanggapannya. Menurut Pramono, raport itu bisa menjadi tolok ukur kementerian lembaga. Apalagi Presiden berkeinginan ada percepatan kerja mulai tahun 2016. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pan RB itu menjadi tolak ukur bagi kementerian lembaga. Dan apakah kemudian ini nanti menjadi acuan dan juga hal yang katakanlah karena sekarang ini Presiden betul-betul berkeinginan agar ada percepatan kerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi membantah menimbulkan kegaduhan dengan dirilisnya hasil evaluasi kementerian dan lembaga negara. Yudi bahkan menyangkal ada menteri maupun pimpinan lembaga negara yang merasa keberatan dengan hasil evaluasi yang dirilis kementeriannya. Menurut Yudi, dengan adanya penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diharapkan mampu memberikan lecutan semangat bagi setiap kementerian ataupun lembaga negara untuk menjadi lebih baik. Yudi menambahkan, laporan itu tidak terkait dengan isu reshuffle Kabinet Kerja Jokowi JK. Kementerian Pan RB telah melakukan penilaian sejak tahun 2004. Namun selama ini hasilnya langsung diserahkan kepada Presiden dan tidak pernah dipublikasikan. Inilah salah satu cara dari pemerintah ini untuk mendorong seluruh instansi pemerintah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik untuk menuju satu tata kelola pemerintah berkelas dunia. Jadi harus diumumkan hasilnya dan itu sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Wakil Presiden, sudah dibahas di rapat kabinet, tidak ada satupun kementerian dan lembaga yang keberatan. Sehari setelah memberikan tanggapan positif, tepatnya Selasa 5 Januari 2016, Pramono Anung menjelaskan, Presiden Joko Widodo ternyata tidak pernah memberikan instruksi apapun supaya Menpan RB Yudi Krisnandi membuka rapor itu ke publik. Sehingga langkah publikasi penilaian itu merupakan bentuk kreativitas Yudi Krisnandi.
rapor kinerja menteri yang dibuat Kemenpan RB dinilai telah melangkai kewenangan kantor staf kepresidenan. Seskap menegaskan, tugas melakukan monitoring dan melakukan evaluasi merupakan kewenangan kantor staf kepresidenan, sekretaris kabinet, dan sekretaris negara sesuai bidang tugasnya masing-masing. Tidak pernah ada perintah atau instruksi dari Presiden untuk menyampaikan kepada publik. Jadi ini bentuk dari kreativitas Pak Menteri Yudi, Profesor Yudi ya. Wakil Presiden Yusuf Kala membela langkah Yudi. Menurut Kala, publikasi rapor akuntabilitas kinerja kementerian adalah bentuk transparansi pemerintah. Kala menegaskan, penilaian ditunjukkan kepada instansi secara keseluruhan, bukan hanya kinerja menteri. Penilaian itu diharapkan menjadi cambuk untuk perbaikan kinerja kementerian di masa depan. Jadi ini untuk meningkatkan, menandakan bahwa pemerintah itu transparan. Pemerintah tidak transparan, pengamat juga kritik, transparan dikritik juga. Gimana nih? Pilih mana? Transparan atau tertutup? Nah ya, kalau itu sudah. Di tengah polemik rapor kementerian, Presiden Joko Widodo mengakui tidak menghiraukan hasil penilaian kinerja oleh Kemenpan RB itu. Terkait penilaian sebagai bahan evaluasi reshuffle, menurut Jokowi, dirinya sudah punya penilaian sendiri. Presiden pun menegaskan, menilai kinerja para menteri adalah wewenang dan tidak akan diumumkan ke publik. Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Kamu juga nggak usah ikut dorong-dorong, dikting-dikting. Pak, kalau hasil yang disampaikan Pak Yudi, Pak Yudi kan kemarin ada kasih Pak Yudi. Kamu juga ikut desak-desak. Itu hak prerogatif Presiden. Pak, izin konfirmasi apa betul rilis penilaian kinerja kementerian yang kemarin dikeluarkan oleh Kemenpan RB itu tidak atas instruksi Presiden, Pak? Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri itu adalah Presiden. Itu prinsip. Ya, saya ulang. Yang menilai kinerja menteri itu adalah Presiden. Itu prinsip. Publikasi rapor kinerja menteri oleh Kemenpan RB harus diakui memang bertujuan baik. Namun sayangnya, publikasi yang tidak tepat waktunya justru berbuah polemik. Dan sudah selayaknya di tahun-tahun mendatang, Kemenpan RB harus memikirkan cara yang lebih kredibel serta elegan agar penilaian terhadap kinerja dan akuntabilitas kementerian serta lembaga negara bisa berjalan lebih baik dan efektif tanpa bonus kegaduhan.